sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel Terkacau Vlog Ribut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo guys. Oke, siapa yang aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang kalian minta lewat DM Instagram. Nah, di sini ada yang bertanya, "Kak, ini tuh kayak gimana sih, Kak? Kejadiannya seperti apa? Kok bisa terjadi seperti ini?" gitu. Nah, di sini juga aku mendapatkan sebuah video yang dimana yang kalian tanyakan itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum aku menjelaskan kronologisnya seperti apa, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu videonya tuh seperti apa. Oke, kita lihat dulu nih. Nah itu ya guys ya videonya, dan mohon maaf banget aku nggak bisa muter video itu selebih lanjutnya gitu, karena aku takut juga ada yang niru gitu loh, dan YouTube juga pasti gak ngizinin untuk itu. Nah jadi kenapa sih itu bisa terjadi gitu loh, apa masalahnya? Oke, jadi kronologisnya tuh kayak gini guys. Pada awalnya, nah di sini tuh ada ABG yang berinisial U, ya dia tuh adalah korban, dijemput sama temennya berinisial D. D ini adalah pelaku, jadi pelakunya itu teman dia sendiri. Dijemput, posisi U itu sedang ada di rumah orang tuanya. Tapi nggak tahu ya itu mau kemana, entah udah apa ya janjian atau gimana, pokoknya dijemput. Nah setelah dijemput di perjalanan, sampailah ke tempat tujuan yang dimana mungkin udah direncanakan nih sama si D ini. D ini cewek ya. Nah, kayak mungkin U ini gak nyangka gitu kalau diturunin di sini gitu, di jalan deket pemakaman, area pemakaman gitu loh. Nah, ketika U diturunin di tempat area pemakaman itu, temennya yang berinisial D itu langsung bertanya mengenai persoalan pacar. Dan entah gitu loh apa percakapan selanjutnya, kayak tiba-tiba D itu langsung memperlakukan U seperti di video tadi. Disiksa. Kayak aku gak ngerti ya kenapa banyak ABG yang seperti itu sekarang gitu loh. Tapi semoga kita adalah golongan orang-orang yang tidak pernah melakukan hal seperti itu ya. Nah udah gitu ya diperlakukan seperti itu gitu U oleh D dan salah satu temennya N, teman si D ini. Dan di situ terlihat ada dua orang laki-laki, yaitu diduga adalah pacarnya gitu loh. Jadi kayak aku nggak aneh aja gitu, laki-laki itu nggak bertindak apapun gitu di situ, cuma misahin dikit doang. Nah ini kan kejadiannya hari Senin jam 3:30 sorean gitu. Kayak tiba-tiba ini kan viral ya videonya karena direkam, entah direkam oleh siapa. Nah ketika viral, polisi pun langsung menanggapi hal ini gitu loh. Dan ketika ya polisi sudah mengantongi siapa orangnya dan di mana tempatnya didatangi, dan orang-orang itu yang memperlakukan U hilang gitu, maksudnya kabur kali dari rumahnya gitu loh. Dan ya dengan kecekatan polisi pun sudah mengamankan mereka yang memperlakukan U seperti itu. Nah dan U-nya juga sudah dimintai keterangan, dan dua wanita yang memperlakukan U sudah diamankan, laki-lakinya juga sama dibawa untuk ya ditanya-tanya gitu loh. Dan masalah ini sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya guys ya. Dan yaitu motifnya apa? Karena asmara atau ya semacam berebutan pacar kali gitu ya. Geleng-geleng kepala aku lihat apa kelakuan ABG zaman sekarang gitu loh. Kayak bisa gitu, maksudnya kayak masalah pacar aja bisa memperlakukan orang lain seperti itu gitu loh. Kayak miris aja gitu ngelihatnya. Itu kalau misalkan ada masalah dengan orang lain lebih baik dibicarakan begitu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua ya guys ya. Oke, untuk pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan juga gitu loh.
Nah, pembahasan ini tuh ya banyak banget yang nanya gitu loh, Kak, bahas dong yang baju hijau. Baju hijau yang mana ya? Aku cari dan ternyata aku dapet infonya tentang baju hijau itu. Jadi di sini tuh guys ada sebuah video yang dimana kayak yang waktu dulu gitu disanding-sandingkan. Kayak dia itu ada orang yang memposting salah satu video tersebut di screenshot gitu kan, di screenshot, dan screenshotannya itu kayak menampilkan sesudah dan sebelum gitu. Nah, kalau sebelumnya itu kan ditulis di atasnya dia sebelum. Nah, kalau yang di atasnya tulisannya sebelum, dia itu menampilkan baju warna hijau, orang yang pakai baju warna hijau. Nah, sesudah, before after gitu ceritanya. Sesudah dia menampilkan postingan yang ada orang lagi disiksa gitu loh. Nah, udah gitu orang pasti berpersepsi bahwasanya itu baju hijau setelah melakukan kesalahan tersebut langsung disiksa gitu sesudahnya gitu kan. Pasti orang-orang tuh berpikir seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh baju hijau ini? Mungkin ada sebagian dari kalian yang udah tahu. Mungkin yang belum tahu, di sini aku mau ngasih infonya. Nah, dari info yang aku dapat, jadi baju hijau ini membuat video yang dimana videonya itu membuat apa ya? Pap tetot gitu. Canda pap tetot. Ya jadi pap tetot, guys. Ngerti gak sih? Gitu. Mungkin orang-orang berprasangka bahwasanya cewek yang pakai baju hijau itu disiksa gara-gara pap tetot gitu kan. Nah, padahal kan kita nggak tahu ya itu orang yang sama atau bukan. Nah, mungkin saja itu orang yang berbeda. Nah, di sini berarti pertanyaannya ada dua kan. Itu yang pertama, apakah orang yang sama, dan yang kedua, apa penyebabnya begitu kan. Nah, aku jawab dulu pertanyaan yang pertama. Yang pertama kan itu orang yang sama atau bukan. Nah, aku di sini bakal jawab, tapi jawaban aku mungkin tidak sesuai apa yang kalian inginkan. Nah, di sini aku mau jawab bahwasanya baju hijau itu mungkin ya, dengerin ya, mungkin saja bukan orang yang sedang disiksa itu. Mungkin bukan orang yang sama. Tapi terserah kalian, kalau misalkan kalian mau berasumsi itu mah orang yang sama, ya udah silakan. Ya, silakan, terserah kalian. Kalau menurut aku itu orangnya beda. Nah, untuk yang kedua, apakah itu penyebabnya? Apakah betul setelah membuat video pap tetot gitu, terus dia itu disiksa gitu kan? Nah, kalau ini aku tahu ceritanya. Kenapa orang yang ada di video itu yang ada kata-kata sesudahnya itu bisa disiksa? Aku tahu penyebabnya karena apa gitu loh. Nah, untuk penyebabnya di sini aku bakal nyeritain kronologisnya seperti apa ya, dengerin. Nah, jadi gini ya guys ya, kronologisnya. Di sini tuh ada beberapa orang yang terlibat sebenarnya guys ya. Nah, jadi pada suatu hari, di hari Minggu kalau nggak salah ya, ada seseorang, kita sebut aja korban. Korban ini ingin menginap di suatu homestay atau hotel ya. Nah, ingin menginap dan ya mendatangi pelaku. Pelaku ini adalah teman korban yang belum lama dikenal gitu. Nah, ingin mendatangi berniat untuk kumpul-kumpul di situ ya, teman gitu. Nah, korban itu menginap di lantai 2 dan para pelaku menginap di lantai 3. Nah, singkat cerita, pelaku pertama itu mendatangi kamar korban dan tiba-tiba melakukan hal seperti itu yang tadi di video. Nah, gak lama kemudian pelaku kedua datang bersama teman laki-lakinya. Nah, teman laki-lakinya ini adalah saksi mata di mana korban diperlakukan seperti itu oleh pelaku pertama dan pelaku kedua ini. Nah, teman laki-lakinya ini tidak berani untuk misahin mereka karena ya diancam oleh pelaku pertama. Jadi ya si teman laki-lakinya itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, udah selesai melakukan hal tersebut, kedua pelaku pertama dan pelaku kedua itu pergi, mungkin balik lagi ke kamar dia, dan HP si korban itu dibawa. Selang beberapa lama, datang lagi pelaku pertama sama pelaku ketiga dan melakukan hal yang sama kembali gitu loh. Disiksa, dan korban itu diancam untuk tidak bilang ke siapa-siapa gitu loh. Nah, seperti itu ya guys ya kejadiannya. Dan motifnya apa sih bisa terjadi hal tersebut? Nah, ada beberapa guys di sini ya. Yang pertama, gara-gara baju. Gara-gara baju. Kenapa gara-gara baju? Karena pelaku pertama itu kesel guys. Baju pelaku pertama itu dipakai oleh korban
Padahal kata korban ini kejadian udah lama dan masih diungkit di saat itu gitu loh. Nah, terus motif kedua itu adalah cemburu. Karena teman dekat si pelaku itu ya ada ngirim pesan singkat sama korban, jadi cemburu. Begitu. Dan yang ketiga, pelaku itu tidak mau dipaksa wikuyu sama orang yang gak dikenal gitu loh. Memang pada malam itu ada beberapa laki-laki yang datang ke kamar korban gitu. Korban tuh bilang, maaf mungkin salah kamar begitu. Dan di situ pelaku kesel gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Motifnya itu ada beberapa ya. Dan ya orang tua si korban melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dan sebenarnya keluarga korban itu ingin ya jalur damai gitu kan. Tapi karena si pelaku itu kabur, jadi pihak keluarga korban itu ya melaporkan ini ke polisi gitu. Dan sedang dicari. Dan alhamdulillah si pelaku itu sudah tertangkap. Nih ada videonya ya guys ya. Kamu tuh ngerekam, katakan di memorinya handphone kamu itu nggak ada lagi yang merekam itu kamu kasih apa? Ini merekam, ya kamu merekam, ya. Itu merekam dulu, naik dulu nggak ada, dan kamar itu mengirim kode. Nah seperti itu ya guys ya, itu pelakunya sudah tertangkap. Nah jadi begitu ya guys ya kronologisnya gitu ya. Jadi ada penyebabnya, dan penyebabnya itu bukan karena dia membuat video pap tet tot gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Maaf banget suara aku serak banget karena ya masih sakit belum sembuh. Dan doain aku ya guys, semoga aku sembuh biar semangat bikin videonya. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Makasih juga buat yang ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info boleh komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Saya fokus, salam, gede enjoy.